Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahwa Syahri Ramadhani dengan NIM 0242000118 kelas akuntansi reguler pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang deret berkala dan peramalan dengan menggunakan metode linier. Nah, langsung saja ke materinya. Nah, pengertian deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu dan data tersebut bersifat time series. Periode waktu bisa di tahunan, semesteran, bulanan, harian, dan sebagainya tergantung dari kebutuhan. Nah, trennya ada dua, yaitu bersifat negatif dan bersifat positif. Nah, selanjutnya yaitu tren kecenderungan. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus. Tren data berkala bisa berbentuk tren yang meningkat dan menurun secara mulus. Tren yang meningkat disebut dengan tren positif dan tren yang menurun disebut dengan tren negatif. Tren menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. Kekuatan dan memenuhi tren adalah perubahan populasi, harga, teknologi, dan produktivitas. Berikut adalah contoh tren positif dan negatif. Nah, tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan atau Y meningkat dengan meningkatnya waktu atau X. Persamaan tren positif adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik satu satuan, maka Y akan naik sebesar B satuan. Tren positif mempunyai slope atau gradien atau kemiringan garis yang positif, yaitu dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya adalah tren negatif. Tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan atau Y menurun dengan meningkatnya waktu atau X. Persamaan tren negatifnya adalah Y sama dengan A min BX. Oke, selanjutnya yaitu metode analisis tren. Nah, untuk melakukan peramalan dengan analisis tren terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama metode semi rata-rata, yaitu untuk data yang bersifat linier. Dua, metode kuadrat terkecil untuk data yang bersifat linier. Dan yang ketiga yaitu metode tren kuadratis untuk data yang bersifat non-linier. Dan kali ini saya akan menjelaskan dengan metode yang liniernya. Nah, metode semi rata-rata membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data. Langkah-langkahnya dalam memperoleh garis tren dengan metode ini adalah yang pertama, mengelompokkan dua data menjadi dua bagian. Jika jumlah data ganjil, maka nilai yang tengah dapat dihilangkan satu. Nah, dihitung dua kali, yaitu satu bagian menjadi kelompok pertama dan satu bagian menjadi kelompok kedua. Nah, menghitung rata-rata hitung kelompok pertama K1 dan kelompok kedua yaitu K2. K1 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 1 dan K2 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 2. Nilai K1 dan K2 merupakan nilai konstanta A dan letak tahun merupakan tahun dasar. Nah, nilai perubahan tren atau B diperoleh dengan cara rumusnya K2 dikurangi K1, lalu dibagi dengan tahun dasar 2, lalu dikurangi dengan tahun dasar 1. Nah, untuk mengetahui besarnya tren selanjutnya, tinggal memasukkan nilai X pada persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, yang pertama yaitu metode semi rata-rata. Nah, contoh pertamanya yaitu berikut adalah perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom data dalam ribuan. Pertanyaannya adalah A. Buatlah persamaan pelanggan PT Telkom dan B. Hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2013. Nah, jumlah datanya yaitu ada 10 atau benar. Yaitu untuk memperoleh persamaan Y sama dengan A plus BX, maka data dibagi menjadi dua, menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya menentukan rata-rata pada kelompok 1 dan 2. Hasil perhitungan rata-rata ini akan diperoleh A, sementara B diperoleh dengan rumus B sama dengan K2 dikurangi K1, tahun dasar 2 dikurangi dengan tahun dasar 1. Selanjutnya
yaitu membagi data menjadi dua kelompok. Pada datanya kan ada 10, maka jadi kelompok 1 adalah dari tahun 2003 sampai 2007, untuk K2 dimulai dari 2008 ke 2012. Nah, yang kedua yaitu menghitung rata-rata tiap kelompok. Nah, untuk K1 tinggal dijumlahkan terlebih dahulu jumlah datanya, lalu dibagi dengan N. N adalah jumlah data pada masing-masing kelompok. Nah, jumlah data pada kelompok 1 dan kelompok 2 adalah 5, maka data dijumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi dengan N-nya yaitu 5. Maka hasil dari masing-masing kelompoknya yaitu 38,3 dan 115,4. Nah, yang selanjutnya yaitu menghitung nilai perubahan. Nah, rumusnya adalah K2 dikurangi K1 dibagi dengan tahun dasar 2 lalu dikurang dengan tahun dasar 1. Nah, K2-nya tinggal dimasukkan, K1-nya tinggal dimasukkan. Untuk tahun dasar 2 yaitu nilai tengah dari masing-masing kelompok. Nah, untuk K1 maka tahun dasarnya adalah diambil nilai tengahnya yaitu di tahun 2005, dan kelompok 2 yaitu di tahun 2010. Nah, tahun dasar ini adalah nilai tengah di K1 dan K2-nya. Tinggal dimasukkan saja 115 dikurangi 38,3 dibagi dengan 210 dikurangi 2005. Maka hasilnya adalah 15,42. Sehingga untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu buatlah persamaan dari data tersebut, maka diperoleh dua persamaan sebagai berikut. Untuk persamaan awalnya yaitu Y sama dengan A plus BX, maka Y untuk persamaan pertama adalah A dari hasil dari K1 yaitu 38,3 ditambah dengan B adalah nilai perubahannya yaitu 15,42 sama dengan X yaitu persamaan ke-1, dan untuk persamaan kedua yaitu hasil dari K2 yaitu 115,4 ditambah dengan nilai perubahannya yaitu 15,42 dan lalu dikalikan dengan X persamaan kedua. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai X di tahun dasar 2005 atau K1 dan menentukan nilai X di tahun 2010 untuk K2-nya. Nah, untuk nilai X di tahun dasar 2005, maka untuk tahun dasar 2005 ini kita beri angka 0, lalu di atasnya dimulai dari -1 dan -2, dan di bawahnya yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama dengan di tahun dasar 2005, untuk kelompok kedua di tahun dasar 2010, untuk nilai X-nya di tahun dasarnya kita beri dengan angka 0, lalu bawahnya -1, -2 dan seterusnya, di bawahnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tinggal dimasukkan di persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan 38,3 plus 15,42X. Maka yang ditanyakan adalah ramalan di tahun 2013, maka kita masukkannya X di tahun 2013 untuk persamaan pertama, yaitu 38,3 tambah 15,42 dikalikan dengan 8, lalu hasilnya adalah 162,46. Pada tahun 2013 diramalkan jumlah pelanggan akan menjadi 162,42. Nah, apabila kita menggunakan persamaan kedua, maka X yang digunakan adalah 3. Nah, di tahun dasar 2013 ini kita ganti dengan angka 3 dan akan menghasilkan jumlah pelanggan yang sama yaitu 162,46. Selanjutnya, metode semi rata-rata pada contoh kedua masih menggunakan contoh yang sama, hanya jumlah datanya yaitu 8. Nah, dengan soal yang sama, selanjutnya A. Membagi data menjadi dua kelompok, data ada 8 tahun, jadi kelompok 1 tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan kelompok 2 dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Nah, selanjutnya yaitu menghitung rata-rata tiap kelompok, sama dengan
contoh sebelumnya, yaitu tinggal dijumlahkan saja jumlah pelanggannya di masing-masing kelompok, lalu dibagi dengan N atau jumlah datanya, yaitu hasilnya adalah 32,15 dan 93,80. Nah, bedanya untuk mencari nilai perubahannya, untuk tahun dasar 2 dan tahun dasar 1, jika kita menggunakan tahun dasar 2004, maka untuk kelompok 2 tinggal menyesuaikan saja dengan menggunakan tahun dasar 2008. Dan jika untuk K1 menggunakan tahun dasar 2005, maka untuk K2 menggunakan tahun dasar 2009. Dan hasil penghitungan rata-rata dari penghitungan B bersamaan tren adalah Y sama dengan 32,15 plus 15,4X. Lalu untuk persamaan ketiga, Y sama dengan 93,80 ditambah dengan 15,4X. Seperti itu. Selanjutnya, berapakah jumlah pelanggan di tahun 2013? Sama, kita akan menggunakan persamaan pada kelompok 1. Nah, untuk menentukan nilai X dan nilai X kelompok 1 dan nilai X kelompok 2, bedanya di tahun dasarnya, di tahun dasar masing-masing kelompok, yaitu di tahun 2004 dan di tahun 2008 kita mulai di angka minus 0,5. Lalu di atasnya dimulai dari minus 1,5, di bawahnya 0,5 dan seterusnya. Sama untuk nilai X di kelompok kedua, di tahun dasarnya dimulai dari minus 0,5, di atasnya mulai dari minus 1,5 dan di bawahnya dimulai dari 0,5. Maka tinggal dimasukkan ke persamaannya. Untuk persamaan kelompok 1 yaitu dengan menggunakan X, yaitu di tahun 2013 yaitu 8,5, dan untuk nilai X di kelompok 2 di tahun 2013 adalah 4,5. Maka hasilnya adalah 163 jika menggunakan persamaan kelompok kedua, dan untuk hasil dari persamaan kelompok 1 yaitu sama, yaitu 163. Dari hasil perhitungan persamaan untuk kelompok 1 dan 2, maka diperoleh jumlah pelanggan diramalkan pada tahun 2013 adalah 163. Nah, selanjutnya adalah contoh semi rata-rata dengan contoh 3. Nah, ini adalah data ganjil dengan jumlah datanya adalah ada 9. Nah, sama dengan sebelumnya, pertama yaitu membagi data menjadi dua kelompok, data ada 9, maka tahun yang di tengah yaitu 2007 akan ikut dengan kedua kelompok, sehingga kelompok 1 terdiri dari 2003 sampai dengan 2007 untuk kelompok 1, dan kelompok 2 dimulai dari 2007 hingga tahun 2011. Nah, selanjutnya yaitu menghitung rata-rata tiap kelompok, tinggal dijumlahkan saja, lalu dibagi dengan N-nya adalah 5, lalu dijumlahkan, lalu menghitung nilai perubahannya, yaitu sama rumusnya K2 dikurangi K1 dibagi dengan tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1. Nah, untuk tahun dasar di kelompok 1 adalah 2009. Untuk dasar kelompok 1 adalah 2005, dan untuk tahun dasar kelompok 2 yaitu 2009. Tinggal dimasukkan ke persamaannya. Untuk selanjutnya yaitu menentukan nilai X kelompok 1 dan nilai X kelompok 2. Nah, untuk data yang ganjil, untuk nilai tengahnya ditulis 2 kali untuk 2007-nya. Lalu untuk mencari nilai X-nya, di tahun dasar kelompok 1 diberi angka 0, di bawahnya 1, 2. Nah, untuk 2007 di bawahnya dikosongkan, lalu dilanjutkan dengan angka setelahnya. Untuk nilai X di kelompok 2, untuk tahun dasar kelompok 2 yaitu 2009 diberi dengan angka 0, lalu di bawahnya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu tinggal dimasukkan ke persamaannya. Untuk tahun 2013 yaitu 8, untuk kelompok kedua yaitu 4, maka hasilnya adalah 163,9.
Nah, selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil adalah metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat. Selisih datanya dengan data garis tren yaitu rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Untuk memperoleh nilai A dan B dapat digunakan rumus berikut, yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N dan B adalah sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Selanjutnya, untuk contohnya dengan metode kuadrat terkecil dengan jumlah data ganjil. Selanjutnya yaitu rumusnya untuk nilai A yaitu sigma Y per N, untuk nilai B yaitu sigma YX dibagi dengan sigma X pangkat 2. Nah, sama dengan sebelumnya, kita menentukan nilai tengahnya di tahun 2007, maka untuk nilai X diberi dengan angka 0. Untuk di atasnya yaitu dimulai dari -1, -2 dan seterusnya, di bawahnya yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk nilai XY yaitu tinggal dikalikan saja X minus 4 dikali dengan Y yaitu 17,66. Nah, hasilnya adalah minus 70,64. Dan untuk di bawahnya sama, lalu X pangkat 2 yaitu tinggal dipangkatkan 2 saja dari X yaitu minus 4 dikali dengan minus 4, maka hasilnya adalah 16. Nah, untuk sigma Y yaitu jumlah keseluruhan dari Y yaitu 17,66 ditambahkan semuanya terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 633,62. Ini disebut dengan sigma Y atau jumlah data di Y. Nah, lalu dimasukkan 633,62 dibagi dengan N. N adalah jumlah datanya, lalu hasilnya adalah 70,40. Lalu nilai B-nya adalah sigma YX. Sigma YX sama, ini datanya dijumlahkan terlebih dahulu, lalu hasilnya adalah 907,15. Ini merupakan sigma XY. Nah, lalu dimasukkan ke dalam rumus 907 dibagi dengan sigma X pangkat 2. Ini dijumlahkan terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 60, lalu sama dengan adalah 15,13. Jadi persamaannya Y sama dengan 70 nilai A ditambahkan nilai B yaitu 70,4 ditambah dengan 15,13 X. Untuk peramalan di tahun 2013, maka X-nya adalah 6. Tinggal dikalikan saja, dijumlahkan, lalu hasilnya adalah 161. Selanjutnya, metode kuadrat terkecil dengan jumlah data genap. Maka nilai yang di tengah ada 2, yaitu 2007 dan 2008. Nah, sehingga masing-masing X-nya di tahun 2007 dimulai dari min 0,5 dan di tahun 2008 yaitu 0,5. Di atasnya minus 1,5 dan seterusnya, di bawahnya dimulai dari 1,5 dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus sama dengan sebelumnya, menentukan nilai X kali Y dan tabel X pangkat 2. Nah, untuk di tahun dasar 2007 dan 2008 sama sebelumnya dimulai dari minus 0,5 dan 0,5, dan di bawahnya dimulai dari minus 1,5, di atasnya minus 1,5, di bawahnya 1,5. Lalu menentukan nilai X kali Y yaitu tinggal dikalikan saja X minus 0,4 dikali dengan 17,66, hasilnya ini, dan seterusnya. Untuk X pangkat 2 tinggal dipangkatkan saja minus 4,5 dikali dengan minus 4,5, lalu sigmanya ini jumlah dari X kali Y dan sigma X pangkat 2 yaitu jumlah dari X kuadrat. Lalu dimasukkan saja ke dalam rumusnya, B sama dengan 80,46 ditambah dengan 16,49 X di tahun 2013 yaitu 5,5, maka hasilnya adalah 171,15. Nah, berikut adalah sedikit penjelasan materi tentang deret berkala dan peramalan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.